Hai semua, ketemu lagi kita. Kali ini ada cerita dari seorang gadis kecil yang dijadikan korban di pabrik singkong. Ini ceritanya. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Bu Dewi dan Pak Dimas bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik singkong milik tetangganya. Dengan wajah panik, Ibu Dewi mencari anak semata wayangnya yang tak ia jumpai setelah mereka pulang bekerja. Bu Dewi dan Pak Dimas bergegas mencari Amira yang berusia 8 tahun ke rumah kerabat terdekatnya. Namun pencarian itu tak kunjung membuahkan hasil hingga larut malam. Warga dan lurah sekitar berbondong-bondong ikut membantu mencari keberadaan Amira. Warga menyisir sungai, sawah dan perladangan hingga rumah-rumah kosong. Namun semua nihil. Di bawah pohon besar depan pabrik singkong inilah mayat Amira ditemukan oleh rombongan warga yang mencari Amira. Pabrik singkong ini letaknya tak begitu jauh dari rumah orang tua Amira. Amira ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh membiru dan kaku. Pabrik singkong ini adalah milik Sukirno, tetangga Pak Dimas. Sudah cukup lama Pak Dimas dan istri bekerja di sana. Mereka hanyalah karyawan biasa, namun Pak Kirno amat baik terhadap keluarga ini. Pak Kirno sering memberi bingkisan sembako di akhir bulan. 3 bulan sebelum kematian Amira, Pak Kirno memberi lebih dari biasanya. Tidak hanya sembako, tapi amplop berisi uang di luar dari upah bekerja. Rupanya Pak Kirno melakukan perjanjian dengan setan untuk memuluskan usahanya itu. Meski usahanya belum terbilang besar, namun usahanya cukup lancar. Pak Kirno harus menyediakan tumbal manusia setiap 4 tahun sekali. Tumbal tersebut setidaknya harus memakan hasil dari usaha pabrik singkong milik Pak Kirno. Itu sebabnya Pak Kirno sering memberi makanan dan uang kepada keluarga Pak Dimas. Amira bukanlah tumbal yang pertama, setidaknya sudah 5 orang yang telah menjadi tumbal. Salah satu di antaranya gadis kecil yang merupakan keponakan kandung Pak Kirno. Dalam perjanjian itu, Pak Kirno harus menyediakan sesaji yang dilengkapi dengan kepala kerbau, bunga setaman, kemenyan dan dupa di setiap malam 1 suro dan diletakkan di ruangan khusus yang berada di belakang pabrik singkong milik Pak Kirno. Di ruangan inilah setan dan Pak Kirno saling berinteraksi untuk mengetahui siapa tumbal yang diinginkan oleh setan yang bersosok hitam, tinggi besar, bertaring dan bersisik. Tak satu pun orang yang boleh masuk ke ruangan ini, termasuk keluarga Pak Kirno. Kematian yang cukup tragis dialami oleh karyawan Pak Kirno yang dijadikan tumbal. Ada yang masuk dalam penggilingan singkong hingga tubuhnya hancur dan menyatu dengan singkong yang telah digiling halus, tinggal tulang belulang yang tersisa. Keponakan Pak Kirno juga tak kalah tragis meninggalnya. Anak berusia 8 tahun ini terlindas truk singkong milik Pak Kirno saat bermain petak umpet di lokasi pabrik. Tubuhnya hancur, usus terurai keluar. Anehnya tak ada yang melihat kapan anak-anak ini bisa masuk ke area pabrik. Padahal jelas dilarang masuk oleh security. Pak Kirno akan bersikap manis terhadap calon korbannya. Warga yang mulai geram dan curiga dengan kejadian ini pun membakar pabrik singkong dan mengusir Pak Kirno dari kampung halaman mereka. Pak Kirno membawa serta seluruh keluarganya pergi dari kampung itu dan memulai usahanya di tempat yang baru. Bahkan Pak Kirno membangun pabrik singkong yang jauh lebih besar. Tidak hanya puluhan, namun kini sudah menjadi ratusan karyawan yang bekerja di pabrik singkongnya. Bahkan dalam waktu relatif berdekatan Pak Kirno membangun cabang anak perusahaan miliknya. Namun kali ini Pak Kirno tidak menumbalkan karyawan atau saudaranya, melainkan ibu kandungnya yang ia jadikan tumbal. Bahkan ibunya dengan sukarela menjadi tumbal asal anak cucunya bisa hidup bahagia di dunia. Ini semua karena sedari kecil keluarga ini hidup kekurangan dan penuh dengan cacian dan hinaan, hingga akhirnya jalan inilah yang mereka tempuh, dengan segala resiko dan konsekuensi yang telah mereka sepakati. Dan pesugihan ini adalah pesugihan turun-temurun yang telah diwariskan oleh sang ayah Pak Kirno. Ini hanya akan berakhir jika anak-anak Pak Kirno tak lagi mau meneruskan kontrak perjanjian gaib ini, namun sebagai gantinya mereka akan kehilangan harta kekayaan.